Teman-teman, ayo kita sharing tentang apa ya? Tentang cara gimana untuk kalian bisa menghasilkan make up yang natural buat teman-teman yang tidak bisa membuat make up yang natural. Oke? Ini tipsnya. Kalian lihat di bagian penggunaan kontur, blush gitu ya. Kalau misalkan pada saat penggunaan kontur itu wajah kalian jadi kayak garang gitu ya, karena lebih terlihat atau lebih memperjelas setiap fitur dari wajah kalian gitu. Biasanya untuk kontur itu bikin memperjelas fiturnya seperti rahang, pipi gitu kan, bagian hidung itu diperjelas. Walaupun sebenarnya kontur adalah fungsinya untuk menyembunyikan bagian-bagian tertentu yang ingin kalian sembunyikan, tapi biasanya setelah disembunyikan ada bagian lain yang menonjol. Benar gak sih? Ada yang disembunyiin, pasti ada yang menonjol gitu. Tapi kalau misalkan kalian tidak menyembunyikan sesuatu, tidak akan ada yang menonjol, tidak akan ada yang lebih terlihat gitu. Jadi hindari penggunaan kontur. Dan untuk penggunaan blush, kalau gue ya pribadi, honestly teman-teman, setelah kemarin gue research, bukan research lah istilahnya, mencoba gitu untuk penggunaan blush. Sekarang lagi musim banget, selama ini udah lama lah, udah kurang lebih dari 2019 atau 2018 ya, untuk penggunaan blush yang namanya blush demam. Sampai ada yang request, bikin dong kak make up blush demam tapi pakai eyeliner warna putih di matanya gitu untuk make up sehari-hari. Gue bingung ya, blush demam sih masih masuk akal untuk gue, tapi untuk eyeliner putih yang gue nggak masuk akal untuk make up sehari-hari, itu yang gue bingung. Cuman ya we'll see ya, kita bakal lihat nanti apakah gue bisa membuat natural make up untuk sehari-hari yang menggunakan blush demam tapi menggunakan eyeliner warna putih. Oke, itu tantangan buat gua. Next ya, ke blush tadi. Nah, untuk penggunaan blush, kalau dibikin blush demam itu malah jadi kayak muka gua terlalu full, terlalu ketutup semua gitu loh teman-teman ya. Karena gua lebih suka bagian center wajah gue ini cerah, nggak ada produk apa-apa, kelihatan lebih menonjol, dan bagian yang perimeter itu lebih ketutup atau tersembunyi gitu teman-teman. Nah, kemarin gue udah lakukan itu ya, gue research dan mencoba bahwa kalau gue pakai blush demam itu emang ya mungkin kalau orang yang sudah terbiasa melihat orang-orang dengan blush demam ya biasa aja, bagus kok gitu ya. Tapi kalau gue kayaknya pipi gue jadi makin banyak, makin luas gitu. Makanya gue lebih memilih untuk menggunakan blush itu hanya di bagian sebelah sini aja. Jadi sebelah sininya dihindari penggunaannya. Nah, sekarang ke penggunaan kontur ya teman-teman. Kita pakai aja ini karena ada produknya yang di sini semua produk SK bekas gue review atau bikin one brand, dan ini masih harus nyari lagi mana produknya, saking banyaknya di sini semua. Untuk kontur ya teman-teman, kalau gua lebih memilih warna ya, warna itu kontur yang nggak terlalu ke warna kontur banget, dimana warna kontur itu biasanya kan coklatnya coklat cool tone ya. Jadi gue biasanya pakai atau ambil coklat yang lumayan neutral, nggak terlalu yang merah-merah banget, nggak terlalu yang cool tone banget. Jadi nggak perlu takut mukanya bakalan kelihatan jadi kayak pucat gitu loh teman-teman. Nah, untuk sekarang ini gue bisa kasih tahu ke kalian, kalau misalkan kalian memang pengen menggunakan yang namanya kontur, itu jangan terlalu bawah. Kalian bisa lihat, ini ada yang namanya guide dari Tuhan bahwa kalian itu memang punya yang namanya hollow ya di bagian sebelah sini. Ikutin, jangan terlalu bawah, dan penggunaannya itu hanya difokusin di bagian sebelah sini aja. Kalau misalkan kalian belum tahu intensitas dari warna suatu produk yang kalian pakai, itu coba di tap dulu. Nanti setelah kalian tahu intensitas warnanya cukup atau tidak, baru kalian blend. Itu caranya supaya kalian tidak terlalu banyak pada saat penggunaan suatu produk. Jadi biasain di tap dulu biar kalian tahu intensitas warnanya ya. Gitu teman-teman. Dan untuk setiap penggunaan, setelah digunakan, setelah placement atau setelah disimpan warna-warnanya, itu jangan lupa untuk ngeblend, dan pastiin setiap bagian yang kalian pakaiin kontur itu nggak ada yang namanya garis di sini harusnya gitu ya. Dan kadang-kadang karena gua ngelihat kaca itu jauh teman-teman, terus mata gua kan udah plus, udah minus, jadi bener-bener memang harus kalau
make upan itu harus deket banget. Jadi kalau misalkan kalian ngelihat di kamera itu gue masih ada garis, kadang-kadang masih ada powder di sini. Yaitu karena gue nggak bisa lihat gitu. Ini cahaya juga ya, lampu lighting itu terang banget gitu teman-teman. Dan ini mudah-mudahan sih udah bener-bener ngeblend ya. Jadi nggak terlalu di bawah sampai depan sini ya teman-teman. Jadi hanya di sampai ke ujung mata. Tuh, sebelum ujung mata malahan. Oke? Tuh. Tapi di blend. Jangan sampai ada warna yang berbatas gitu loh. Ini warna lebih terang, ini warna lebih gelap. Jadi di blend aja atau dibaurkan warnanya. Ini dari Aphrodite Garis Cheek Palette, blush bawaannya aja, dan blushnya gue cuma pakai di sini. Tuh kalian bisa lihat ya. Jadi gue nggak terlalu bawa ke bagian depan. Ini yakinkan dulu bahwa warnanya udah cukup gitu ya untuk kamu. Baru di blend, baru dibaurkan gitu. Jadi kalian harus tahu pemilihan warna juga penting. Warna yang mana yang bikin wajah kalian itu kelihatan lebih garang, dan warna yang mana yang bikin wajah kalian itu terlihat lebih youthful atau lebih muda, kelihatan lebih apa ya istilahnya, kayak make up no make up untuk kalian gitu. Walaupun kalian tetap pakai make upnya lengkap gitu. Jadi harus tahu pemilihan dari warnanya juga. Nah, setelah penggunaan blush jangan lupa seperti tadi di placement dulu, baru di blend ya teman-teman, supaya nggak ada yang namanya garis. Oke. Nah jadi gue jarang banget bawa ke bagian terlalu depan gitu loh teman-teman. Oke. Untuk berikutnya ke bagian mata. Untuk bagian mata ya, kalau gue tahu banget, aduh sorry, ini berisik banget ya anjing-anjingnya. Kalau gue tahu banget di bagian mata itu gue nggak boleh bikin yang namanya eyeshadow wing ya, atau eyeshadow yang terlalu ngeblend serius, atau eyeliner yang wing gitu, atau eyeliner yang bulat pun tapi kalau terlalu tebal itu bakalan bikin make up gue jadi terlalu bold gitu teman-teman. Jadi gue memilih satu, selain dari warna eyeshadownya itu sendiri, dua adalah bentuk dari eyeshadow gitu teman-teman. Jadi kalau gue mau bikin sesuatu yang nge-wing atau yang halo eyes, gue harus pilih warna yang bener-bener sangat amat muda banget, hampir nggak kelihatan karena warna kulit gue kan memang terang. Jadi pada saat gue terlalu jreng, terlalu nyala warnanya, itu udah walaupun gue pakai cuma asal-asalan doang, itu bakalan bikin wajah gue jadi menor ya. Gue pakai yang ada aja ya teman-teman. Ini dari SK Peach Goddess eyeshadow. Sorry banget karena honestly gue cuma pengen bikin video gitu ya, udah review, cuman pas bikin make up biasanya kalian kan suka nanya, ya udah akhirnya langsung sekalian bikin video. Di eyeshadow palette ini ada warna yang paling tengah yang satin ya teman-teman. Nah untuk warna satinnya ini gue bakalan pakai dia di bagian kris mata. Kok jadi kayak ngomong kris hata ya, kris mata, bagian lekukan mata teman-teman. Dan ngambil produknya jangan kayak berulang-ulang kali, ambil aja set gitu. Oke teman-teman, ini cuma 2 kali oles gitu. Biasanya gue pakein itu saat ini ya, karena gue tahu kalau terlalu nge-wing itu jadinya bold, terlalu tebal juga bold, terlalu jreng warnanya juga jadi bold, serba salah. Akhirnya gue tahu kalau misalkan gue pakai eyeshadow, selain pemilihan warna adalah jangan terlalu menutupi bagian eyelid gue. Jadi gue saat ini tidak pernah pakein produk di bagian eyelid gue supaya warnanya nggak terlalu ngejreng gitu teman-teman. Karena kalau eyelid gue dipakein foundation atau concealer gitu kan, tadinya kan maksudnya untuk ngeratain warnanya supaya tidak ada warna urat-urat di bagian bawahnya, atau tidak ada warna hitam atau tidak ada warna gelap gitu ya sebelum penggunaan eyeshadow gitu. Kalau gue biarin aja gitu, karena nanti eyeshadownya warnanya bakalan terlalu ngejreng gitu. Itu salah satu tipsnya juga. Nah untuk berikutnya kita pastiin, kalau gue biasanya gue lihat dulu ke depan dan gue pastiin bagian tulang mata gue sebelah mana gitu, karena gue harus bikin mata gue terbuka gitu kan, ke satu. Yang kedua placementnya itu kalau gue sekarang seneng banget pasin di bagian sebelah situ, bagian tulang mata. Dan kalian lihat
setiap kali gue pakai produk itu pasti gue placement dulu, karena gue pengen tahu si produk ini seberapa keluar warnanya gitu kan. Apakah pemilihan warnanya sudah betul, apakah sudah pas atau belum gitu teman-teman. Jadi pastiin di setiap kali kalian ambil produk itu kalian placement dulu gitu, simpen dulu. Cukup nggak nih warnanya gitu kan. Kalau terlalu jreng, coba pakaiin di bagian lain. Terus tap ke bagian sebelah sini atau baurkan ya teman-teman. Boleh dibaurkan. Bakalan agak sulit untuk ngeblend, cuman kelebihannya adalah dia nggak bakalan terlalu banyak produk yang digunakan. Untuk meratakan warna, kalau gue biasanya ambil warna yang lebih terang. Nah kebetulan di palette ini ada ya warna yang ini teman-teman. Ini warna yang paling terang. Untuk ngeblend warna orange tadi, simpan di bagian bawahnya tuh kayak gitu. Terus baru blend supaya satu nurunin warnanya nggak terlalu orange, karena honestly tadi kalau menurut pendapat gue terlalu orange ya. Warna yang termuda aja kalau menurut pendapat gue di warna kulit gue udah langsung keluar gitu loh teman-teman. Setelah ini biasanya gue pilih warna yang agak ke coklat dan ambilnya bener-bener sangat amat sedikitnya sedikit banget. Biasanya gue ambilnya cuma gini nih. Udah, itu biasanya cukup untuk 2 mata ya, atau 2 bagian eyelid. Jadi gue simpen di sini tap, di sini tap. Karena semakin banyak warna atau semakin banyak pigmen yang gue pakai warnanya atau tampilan wajah gue nanti jadinya terlalu bold. Oke, terus disapuin ke bagian dalam. Bagian luarnya cuekin aja, ke atasin, sapu bagian dalam. Sama dengan yang bagian sebelah kiri, ke atasin, sapu bagian dalam. Selama kalian nggak terlalu banyak pakai produknya, kalian nggak bakalan khawatir untuk harus ngeblend dia. Berikutnya adalah ke pemilihan dari gabungan antara eyeshadow ya teman-teman. Jadi kalau menurut pendapat gua, sorry banget nih berisik ya teman-teman. Kalau menurut pendapat gue, setelah kalian placement warna, itu baiknya kalian ambil warna shimmer atau warna glitter untuk bantu kayak lebih ngehalusin warna-warna dari eyeshadow yang kalian pakai. Nah, untuk saat ini gue mau pakai dari Something Surreal Star Loose Pigment yang Creature. Dia itu bisa kasih glow yang maksimal dengan penggunaan yang sedikit nih, kalian bisa lihat. Untuk bagian mata, pemilihan maskara itu yang paling penting kalau menurut pendapat gue ya teman-teman. Jadi gunakan dulu eyelash curler untuk bikin si bulu mata itu tidak perlu menggunakan maskara terlalu banyak, karena semakin clumpy tampilan di eyelash kita itu bakalan kelihatan semakin terlalu banyak, terlalu bold. Jadi untuk tampilan natural, pilih penggunaan curler dan pakai maskaranya tipis-tipis. Nah untuk bagian alis seperti kalian lihat, untuk alis gue kan tebel banget nih teman-teman, bulunya banyak banget. Jadi gue memilih warna alis atau pensil alis yang bisa bikin tampilan alis gue lebih tampak natural sama dengan warna rambutnya. Jadi gue ambil warna yang abu-abu. Terus untuk ngeset si bulu-bulunya gue pakai brow cara yang bening. Untuk pemilihan highlighter juga penting ya teman-teman. Jadi pilih warna highlighter yang bukan putih, bukan yang istilahnya warnanya jauh dari warna kulit kalian, untuk memberikan glow yang cukup. Untuk ke lipstick, bagian lipstick adalah bagian paling penting kalau menurut pendapat gue, karena dia mendukung banget ya. Jadi pilih warna-warna yang memang bisa nude di bagian bibir kalian. Alright teman-teman, ini setelah 9 jam ya make upnya yang tadi kalian lihat dengan tips-tips yang udah gue sampein, udah keluar minyak, iya pastinya, tapi ya kalian bisa lihat lah ya segimana gue bisa mengurangi kadar dari penggunaan make up di atas kulit wajah gue yang bisa bikin gue tetap kelihatan cerah, tetap kelihatan oh ya, oke, matanya nggak yang polos-polos amat gitu ya, tapi tidak juga berlebihan gitu. Walaupun lipstiknya sudah hilang karena udah makan, udah segala macem. Cuman kalian bisa lihat lah ya, tampilannya tuh masih bagus
ya, masih oke banget. Dan kalau misalkan kalian ada ide video lainnya, kalian bisa tulis di komen di bawah. Dan mudah-mudahan sharing kita kali ini bermanfaat, mudah-mudahan kamu suka, dan kita ketemu lagi aja nanti di video gua selanjutnya. Bye bye.